wabarakatuh. Saya Zahrotul Nikmah dan teman saya Zainar Aljuri serta Adil Gumelar Akbar. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterampilan Dasar dalam Pembelajaran PAI, Potret Kemampuan Mengajar Guru PAI. Langsung saja kita masuk pada konsep keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama adalah opening and closing learning skill atau keterampilan membuka dan menutup pengajaran. Yang kedua yaitu asking or questioning skills atau keterampilan bertanya. Yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita masuk pada opening and closing learning skill atau keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran diartikan sebagai perbuatan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang dipelajari sehingga usaha tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi kegiatan pembelajaran. Untuk membuka pelajaran, guru dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghubungkan materi yang diajarkan dengan materi yang telah lalu. Yang kedua yaitu menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan garis besar materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keempat yaitu mendayagunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan materi yang disajikan. Dan yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan, baik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pelajaran yang telah lalu, maupun untuk menjajaki kemampuan awal berkaitan dengan bahasan yang akan dipelajari. Yang selanjutnya yaitu menutup pelajaran. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan yang dilakukan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, dalam menutup pelajaran ini, seorang guru dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Yang kedua, mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menyampaikan bahan-bahan yang mendalam yang harus dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang keempat yaitu memberikan post-test baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya yaitu asking or questioning skills atau kemampuan bertanya. Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa oleh berbagai kondisi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam proses belajar mengajar, bertanya itu memainkan peranan penting karena bertanya dapat menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa tersebut. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Tujuan dari keterampilan bertanya ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu merangsang kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang mandiri. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir
tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu membantu siswa dalam mencapai tujuan pelajaran yang dirumuskan. Baik, yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang explaining skill atau yang bisa disebut keterampilan menjelaskan. Dari etimologis, kata menjelaskan mengambil makna membuat sesuatu menjadi jelas. Dalam kegiatan mengandung makna, pengkajian makna secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan memiliki gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan informasi lainnya. Tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. 1. Membimbing anak didik untuk mendapatkan apa yang memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan benar. Kedua, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari anak didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Keempat adalah membimbing anak didik untuk menghayati dan dapat memproses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua adalah reinforcement skill atau keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah tanggapan guru terhadap perilaku siswa yang memungkinkan dapat membesarkan hati siswa agar lebih terpacu dalam berinteraksi dalam pembelajaran. Penguatan tidak boleh dianggap sepele dan sembarangan, tetapi harus mendapat perhatian yang serius. Kegiatan ini dimaksudkan agar membantu siswa besar hati sehingga mereka lebih giat dan antusias berpartisipasi dalam interaksi belajar dan mengajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainahar akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Saudara Adil Gumelar Akbar. Di sini saya akan membahas poin tentang guiding skill atau keterampilan dalam mengelola kelas. Kemudian ada skill of making learning variation atau keterampilan membuat variasi pembelajaran. Dan yang terakhir, aktualisasi keterampilan dasar mengajar pada pembelajaran daring. Baik, langsung saja masuk pada poin guiding skill atau keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar yang mengajar optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip gangguan keterampilan mengelola kelas, yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan, yaitu suasana yang menyenangkan. Yang kedua tantangan untuk meningkatkan gairah siswa dalam belajar, jadi menambah rasa keingintahuan siswa. Yang ketiga bervariasi, yaitu penggunaan media, gaya, dan interaksi yang bervariasi. Kemudian yang keempat keluasan, yaitu keahlian guru dalam menggunakan strategi belajar mengajar yang efektif. Yang kelima penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam penanaman disiplin diri. Kemudian ada skill of making learning variation atau keterampilan membuat variasi pembelajaran. Menurut Sutomo, pemberian variasi dalam interaksi belajar mengajar diartikan sebagai perubahan pengajaran dari yang satu ke yang lain dengan tujuan untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan guru, sehingga siswa dapat aktif lagi dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian, menurut pendapat Wina Sanjaya, keterampilan dasar variasi adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik, tidak membosankan, sehingga siswa antusias, tekun, dan penuh gairah semangat berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian, aktualisasi keterampilan dasar mengajar pada pembelajaran daring. Penyebaran virus corona sangat cepat sehingga mau tidak mau harus mengubah pola proses pembelajaran di sekolah yang selama ini telah dilakukan. Pembelajaran harus tetap berjalan namun harus berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan diwajibkan untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah. Kondisi ini mengharuskan pihak guru maupun murid untuk melakukan proses pembelajaran secara daring atau online hingga waktu yang belum dapat dipastikan.
Pembelajaran daring membuat guru kesulitan untuk menjangkau siswa secara langsung seperti biasanya. Menurut Bu Yuliani, pembelajaran online memberikan tantangan tersendiri bagi guru untuk terus memastikan bahwa siswa termotivasi serta terlibat aktif dalam pembelajarannya. Kemudian menurut Kusuma, konsep pembelajaran akan lebih mudah dengan tanpa adanya beban dan paksaan. Kondisi yang menyenangkan akan memudahkan murid untuk menerima pembelajaran karena tidak adanya beban dan paksaan antara murid dan guru. Jadi kerelaan guru dan murid dalam melakukan proses pembelajaran daring akan membuat guru dan siswa memaksimalkan peran pembelajaran mereka untuk menjalankan kegiatan pembelajaran dan menikmati proses pembelajaran. Beberapa hal yang penting untuk mendukung proses belajar secara maksimal adalah cara penyampaian materi yang meliputi perkataan, intonasi, dan ekspresi. Guru bisa menjadi dampak dalam pembelajaran online dengan memberikan penjelasan dengan memberikan teladan melalui perkataannya, sehingga dengan keterampilan menjelaskan guru yang baik, murid bukan hanya lebih mudah menerima materi, namun juga mampu untuk menerapkan konsep yang diajarkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dari kami. Jika ada kurangnya dari kami pribadi, jika ada lebihnya dari Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.